Georgia digadang-gadang akan bersiap berperang melawan Rusia apabila satu syarat terpenuhi seperti dilaporkan Russia Today. Georgia tengah mempertimbangkan membuka front untuk melawan Rusia jika rakyatnya mendukung gagasan itu dalam sebuah referendum. Hal itu disampaikan anggota parlemen dari partai berkuasa Georgia, Ilaki Karibizi, sebagai tanggapan atas pernyataan beberapa pejabat Ukraina dalam beberapa bulan terakhir yang telah meminta Tbilisi untuk bergabung dalam perjuangannya melawan Rusia. Dia mengatakan Georgia harus membuat keputusan sendiri apakah mereka setuju dengan pejabat di Kiev atau pemerintah mereka sendiri yang menentang langkah tersebut. Seperti dikutip dari Georgia Channel One, Karibizi mengungkapkan bahwa Georgia dapat mengadakan referendum BBC tentang apakah ingin membuat front kedua melawan Rusia di Georgia atau tidak. Jika warga Georgia menginginkannya, maka pihaknya bisa membahasnya bersama nanti. Seraya menambahkan, tanpa memberikan garis waktu, kapan referendum semacam itu mungkin terjadi, pertimbangan ulang ini menjadi langkah baru. Pasalnya, pada Agustus 2022 lalu, pihak berwenang, Georgia menyatakan negaranya tidak berencana untuk bergabung dalam perang melawan Rusia dan membuka front kedua. Sekretaris Jenderal Partai yang berkuasa Demokrat Georgia, Aksa Kalasi, yang juga wali kota Tbilisi pada 11 Agustus 2022 yang lalu, bahwa negaranya telah berulang kali membuat pernyataan bahwa Georgia tidak meluncurkan perang dan tidak bergabung dengan perang, tidak ada front kedua di gereja, dan Georgia tidak bergabung dengan sanksi, dan ini sangat penting. Sebelumnya pada hari Senin, anggota parlemen Ukraina Faber Zelensky mengatakan kepada Channel One bahwa Tbilisi memiliki kesempatan unik untuk merebut kembali Al-Shazia dan Ossetia Selatan yang dianggap sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. Kedua wilayah tersebut mendeklarasikan kemerdekaan mereka dari Georgia pada 2008, menyusul konflik militer singkat antara Moskow dan Tbilisi yang dipicu oleh pasukan Tbilisi yang menembaki wilayah tempat pasukan penjaga perdamaian Rusia ditempatkan. Pada Maret tahun ini, Ossetia Selatan bahkan mengumumkan rencana untuk bersatu dengan Rusia. Tetapi Zelensky menjelaskan kesibukan Moskow yang sekarang berfokus pada konflik dengan Kiev, membuka peluang Georgia untuk merebut kembali kedua republik yang memisahkan diri itu. Komentar serupa dibuat pada bulan Agustus oleh Kepala Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina Alexei Danilov yang mengatakan kepada Channel 24 Ukraina bahwa Georgia harus merebut kembali wilayah tersebut. Kata-kata Danilov memicu serangkaian kritik dari oposisi Georgia pada saat itu, dengan beberapa mencap gagasan Georgia bergabung dengan konflik sebagai tidak relevan dan tidak pantas. Georgia bisa saja berubah menjadi area perang jika para pemimpin oposisi berhasil menguasai negara itu. Pernyataan ini disampaikan Perdana Menteri Georgia, Ilaki Garibashvili, terkait upaya Ukraina yang diklaim mencoba menekan negaranya untuk bergabung dengan konflik dengan Rusia. Dikutip dari laman Russia Today dalam pidatonya di parlemen pada Jumat lalu, Garibashvili mengatakan bahwa upaya Ukraina untuk membuka front kedua melawan Rusia di Georgia adalah bukan implementasi dan bukan legenda, namun kutikan langsung dari apa yang dikatakan dalam konferensi pers. Orang-orang oposisi Georgia ini adalah sekutu pejabat Ukraina. Bayangkan saja, jika orang-orang ini memimpin pemerintahan Georgia hari ini, apakah ada yang ragu bahwa front kedua akan dibuka di Georgia, mengubah negara menjadi area perang, kata Garibashvili. Georgia sejauh ini telah menahan diri dari ikut ambil bagian dalam menerapkan sanksi barat kepada Rusia dan operasi militernya di Ukraina. Garibashvili menyatakan pada April tahun lalu bahwa negaranya tidak akan bergabung dan pertempuran akan bertentangan dengan kepentingan nasional Georgia. Tidak lama setelah Rusia melancarkan operasi militernya pada akhir Februari 2022 yang lalu, sejumlah pejabat Ukraina termasuk Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Ukraina Alexei Danilov meminta beberapa negara termasuk Jepang, Polandia, Moldova, dan Georgia untuk membuka serangkaian front kedua dengan menyerang Rusia dan merebut wilayah perbatasan seperti Kepulauan Kuril dan Kaliningrad. Namun sejauh ini tidak ada negara yang menerima pemerintahan Ukraina. Rusia mengirim militer ke Ukraina pada 24 Februari 2022 yang lalu karena Ukraina dinilai gagal mengimplementasikan perjanjian Minsk yang dirancang untuk memberikan status khusus pada wilayah Donetsk dan Lugansk di dalam negara Ukraina. Protokol di tengah oleh Jerman dan Prancis itu kali pertama ditandatangani pada 2014. Mantan Presiden Ukraina Petro Poroshenko sejak saat itu mengakui bahwa tujuan utama adalah melalui gencatan senjata untuk mengulur waktu dan menciptakan angkatan bersenjata yang kuat. Pada Februari 2022 yang lalu, Kremlin mengakui Republik Donbas sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer barat manapun. Sedangkan pada awal Oktober 2022 yang lalu, Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk serta wilayah Zaporozhye dan Kherson secara resmi menjadi bagian dari Rusia menuju referendum yang membuat mayoritas penduduk sempat memilih untuk bergabung. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan pada hari Sabtu bahwa operasi kontraofensif dan defensif sedang berlangsung di Ukraina, tetapi tidak mengatakan pada tahap apa mereka berada.
Dia menanggapi pertanyaan tentang pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin sehari sebelumnya bahwa serangan balasan Ukraina telah dimulai dan bahwa pasukan Ukraina mengalami kerugian yang signifikan. Otoritas Strategi Ukraina telah berhenti mengumumkan serangan balasan besar-besaran sedang berlangsung, meskipun beberapa analis barat mengatakan pertempuran yang lebih sengit dan melaporkan penggunaan pasukan cadangan menunjukkan hal itu. Dalam pidato video malamnya, Zelensky memberikan sedikit detail sambil mendesak pasukan untuk terus berperang. Keberadaan tank tempur utama MBT Leopard 2 buatan Jerman rupanya tak memberikan kontribusi signifikan bagi militer Ukraina. Meski punya teknologi canggih, kendaraan lapis baja ini banyak yang hancur dalam perang melawan Rusia. Kabar terbaru menyebutkan jika Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan setengah dari seluruh tank Leopard 2 yang dikirim oleh salah satu negara anggota NATO yakni Finlandia. Dalam laporan yang dikutip dari kantor berita Rusia RIA Novosti, 3 dari 6 unit tank Leopard 2 kiriman Finlandia rusak parah. Sedangkan menurut informasi lain yang dilaporkan surat kabar Finlandia Helsinki, pasukan Ukraina telah kehilangan setengah dari kendaraan rancau lapis baja BMR Leopard 2R dalam pertempuran di wilayah Zaporizhia. Serangan balik yang dilakukan Ukraina telah berlangsung sejak Sabtu 10 Juni 2023. Namun pasukan Ukraina menelan kerugian dan kehilangan setengah pasukan tank Leopard karena serangan balik tersebut. Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Pertahanan Finlandia belum memberikan pernyataan terkait hancurnya 3 unit tank Leopard 2 yang digunakan pasukan Ukraina. Dalam sebuah berita pada Selasa 6 Juni 2023, unit 8 tank Leopard juga menghancurkan unit satuan elit Spetsnaz militer Rusia. Seluruh unit tank buatan Jerman menjadi korban serangan pasukan penyerangan dari Batalion Vostok yang terjadi di wilayah Framenski dan Donetsk, Republik Rakyat Donetsk DPR. Kementerian Pertahanan Finlandia dalam sebuah wawancara dengan YLE pada hari Senin menolak mengomentari penghancuran kendaraan militer di Ukraina yang dipindahkan ke Kiev sebagai bagian dari bantuan militer. Saat ini militer Ukraina memiliki sekitar 85 unit tank Leopard 2. Jumlah tersebut berasal dari bantuan 9 negara anggota NATO yakni Jerman, Polandia, Norwegia, Spanyol, Kanada, Portugal, Swedia, Denmark, dan Finlandia. Sejak Februari 2022, Finlandia telah memasok Ukraina dengan 16 paket bantuan militer senilai sekitar 1,1 miliar euro atau setara dengan 17,6 triliun rupiah. Ukraina meminta lebih banyak tank Leopard dari Jerman untuk membantu pasukan daratnya dalam pertempuran kontraofensif melawan pasukan Rusia. Permintaan ini datang sehari setelah Moskow mengatakan telah menghancurkan setidaknya selusin tank Kiev saat menggagalkan serangan Ukraina di berbagai front. Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Melnyk mengatakan tentara Ukraina sangat membutuhkan lebih banyak lagi tank tempur barat, kendaraan tempur infanteri dan kendaraan lapis baja lainnya.